Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang mana atas kemahamuliaan Allah dan kasih sayang Allah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar menuntut ilmu. Belajar bersama guru-guru kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan teruntuk baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Pemirsa dan pendengar radio, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi Islam yang diampu langsung oleh salah seorang pengajar atau dosen tetap di Sekolah Tinggi Darussalat Islamiyah atau STDI Imam Syafi'i Jember. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala. Dan pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini beliau telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Hayakumullah Ustaz. Amin. Jazakumullahu khairan. Hayakallah. Baik pemirsa, Ustaz dalam keadaan sehat dan insyaallah saya berbagi faedah bersama kita pada malam hari ini. Dan sesaat lagi pemirsa kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang baik yang bisa menjadi bekal untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keadaan kita baik, keadaan kita semangat untuk melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya insan-insan yang mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian kepada sebuah nasihat yang disebutkan oleh seorang ulama dalam menghadapi fitnah-fitnah syahwat. Sebagaimana kita tahu di zaman ini banyak sekali hal-hal yang menggugah syahwat manusia. Tampaknya aurat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, merupakan sesuatu yang sangat biasa sekali. Sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan karena syahwatnya yang menjadi tergugah oleh hal-hal yang demikian. Dan akhirnya banyak orang yang takut terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang demikian. Terutama mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka-mereka yang saleh. Mereka sangat takut apabila hal ini terjadi pada diri mereka. Begitu pula terjadi pada keluarga mereka. Oleh karenanya, jangan sampai kita lupa akan 3 hal yang apabila kita lakukan, maka cobaan seberat apapun yang berkaitan dengan syahwat akan dengan mudah kita hadapi. Yang pertama, yang bisa menjadikan kita terjaga dari fitnah syahwat adalah as-sidqu ma'allah. Bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala.
di dalam mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Sehingga ketika bersama orang banyak kita menampakkan diri tidak mau dengan hal-hal yang seperti itu. Yang berhubungan dengan syahwat, yang menggugah syahwat. Kita menampakkan kepada orang-orang kita tidak senang dengan hal-hal tersebut. Tetapi ketika sendirian, kita melihat dan senang untuk menonton hal-hal yang seperti ini. Tidak ada as-sidqu ma'allah fi mahabbati ma ahabballah wa fi karahati atau wa fi kurhi ma abghadahullah wa fi bughdi ma abghadahullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jadikan diri kita benar-benar mencintai tertutupnya aurat. Mencintai kemuliaan seorang wanita. Dan kita harus benar-benar membenci terbukanya aurat. Kita harus benar-benar membenci perzinaan. Baik secara lahir maupun batin. Baik ketika sendiri atau baik ketika bersama orang ataupun ketika sendirian. Dengan adanya as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, maka kita akan mudah untuk menghadapi fitnah wanita atau fitnah syahwat. Kemudian yang kedua, akhdul asbab. Ya. Yang kedua adalah akhdul asbab. Maksudnya berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan syahwat kita tergugah. Apabila misalnya ada godaan untuk berzina, ada godaan untuk misalnya berpacaran, maka kita harus segera meninggalkan godaan tersebut. Kita harus segera menjauh dari godaan tersebut. Ya. Dan ini juga tergantung dengan as-sidq tadi. Tergantung dengan kejujuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kejujuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut kuat, maka dia akan mudah untuk mengambil usaha agar dia jauh dari gangguan-gangguan syahwat tersebut. Ketika gangguan tersebut datang, dia akan segera meninggalkannya dan akan segera memadamkannya. Kemudian yang ketiga, al-isti'anatu billah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dalam menjauhi fitnah-fitnah tersebut. Karena kekuatan seseorang itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan gangguan dan godaan syahwat dan fitnah wanita di zaman ini. Tidak ada apa-apanya. Ya, kita sebagai manusia, kita punya sisi nafsu, ya, sisi hawa nafsu. Dan ya, secara tabiat ya, manusia senang dengan godaan yang berhubungan dengan syahwat. Secara tabiat demikian. Makanya tabiat ini kalau disulut, maka akan mengalahkan akal seseorang. Dan ini akan menjadikan seseorang sangat lemah di hadapan fitnah syahwat dan fitnah wanita. Makanya kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah syahwat, dari fitnah wanita. Dan Allah menguatkan diri kita, menguatkan jiwa kita dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. 3 hal ini yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari godaan syahwat yang datang dari permaisuri. Ya, beliau orang yang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan
membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan beliau juga ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dalam menjauhi hawa nafsu godaan hawa nafsu itu, dalam menyikapi godaan yang datang kepada beliau. Beliau juga mengambil asbab, ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Wa alfaya sayyidha ladal bab. Ya, ketika itu Nabi Musa lari, ya. Lari dari gangguan yang sangat kuat. Dan akhirnya ya sampai akhirnya baju Nabi Yusuf, ya. Baju Nabi Yusuf ditarik sampai robek. Kemudian keduanya bertemu dengan raja, ya. Rajanya membuka pintu. Wa alfaya sayyidaha adalah intinya ada usaha yang kuat untuk menjauhi gangguan syahwat tersebut. Godaan-godaan syahwat yang sangat kuat itu harus kita jauhi. Kita harus punya usaha untuk menjauhinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah-fitnah atau godaan-godaan tersebut. Ya, inilah 3 hal yang harus kita pupuk dalam diri kita, dan juga kita harus pupuk dalam hati-hati dari anak-anak kita atau keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat keji itu. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, insyaallah jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat pembuka yang pemirsa. Itulah tadi nasihat pembuka dari Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah taala. Baik pemirsa, kami tidak lupa menginformasikan bahwasanya live interaktif ini dapat pula Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Kemudian pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama datang dari Saudara Dani di di DKI Jakarta, Ustadz. Bismillah Ustadz, izin bertanya, mohon pencerahannya untuk saya. Saya adalah seorang karyawan di toko pakaian di daerah Tanah Abang. Kami menjual berbagai jenis pakaian anak, mulai dari celana, atasan, kaos, dress, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, banyak dari pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, seperti kaos yang bergambar makhluk hidup, kemudian ada dress yang jika dipakai menampakkan aurat. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Saya menginginkan rezeki yang halal dan berkah Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Ya, berkaitan dengan jual beli peralatan anak ya. Sebenarnya jual beli peralatan anak ini termasuk di antara jual beli yang dikatakan lebih aman ya daripada jual beli pakaian dewasa ya. Kalau pakaian dewasa di sana ada banyak syubhat ya, terutama yang berkaitan dengan pakaian-pakaian wanita yang biasa dipakai keluar ya, pakaian-pakaian wanita yang tidak sesuai dengan syariat ya. Ini banyak syubhat di sana. Adapun jual beli pakaian anak-anak ya, ini relatif lebih aman ya, karena anak-anak bukan orang yang mukallaf ya. Dia tidak ada kewajiban, dia juga tidak berlaku keharaman bagi mereka. Sehingga apabila ada anak kecil misalnya dia memakai baju yang ada gambar makhluk bernyawanya ya. Sebenarnya kalau untuk anak-anak ya, gambar makhluk bernyawa ini ada celah yang besar untuk membolehkannya. Kenapa demikian? Karena patung saja dibolehkan ya untuk anak, apalagi hanya gambar makhluk bernyawa. Hanya saja di sini perlu diperhatikan ya, gambar di sini ya, apakah gambar tersebut gambar yang menampakkan aurat ataukah tidak? Ini juga
menjadi masalah nantinya, ya. Kalau misalnya gambarnya seorang wanita menampakkan auratnya, ini menjadi tidak dibolehkan, ya, karena menampakkan aurat merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Walaupun anak dibolehkan untuk misalnya menggunakan gambar, ya, atau menggambar makhluk yang bernyawa atau bermain dengan patung, ya, misalnya boneka, ini dibolehkan. Tetap saja nanti ada sisi-sisi yang mengharamkannya. Seperti misalnya ada penampakan aurat untuk wanita dewasa apabila ditaruh di gambar anak, di baju anak, ya, ini menjadi tidak boleh, ya. Misalnya ada adegan yang tidak senonoh, ya, ini juga menjadi tidak boleh. Kalau gambar-gambarnya masih gambar-gambar yang wajar, ya, anak kecil, ya, ditaruh di bajunya, ya, ini insya Allah tidak masalah, ya, walaupun sebaiknya tetap dihindari karena keluar dari khilaf para ulama. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Namun saya lebih condong ke pendapat yang membolehkannya selama tidak ada hal lain yang mengharamkannya. Ya, namun tetap saja yang lebih baik dihindari. Tapi kalau memang tidak punya pilihan lain kecuali itu, ya tidak ada pilihan lain, kita lakukan yang itu. Sambil berusaha untuk mencari celah lain, ya, sambil berjalan. Itu yang berkaitan dengan pakaian anak, ya. Itu yang berkaitan dengan pakaian anak. Begitu pula ketika pakaian anak tersebut menampakkan auratnya, misalnya pakaian anak kecil, dia laki-laki, pakaiannya berupa celana pendek, dan pendeknya itu sampai di atas lutut, ya. Seperti ini juga tidak ada masalah karena memang bagi anak menampakkan aurat itu tidak haram bagi anak, ya. Sehingga tidak ada masalah juga di situ. Makanya saya katakan tadi, menjual pakaian anak ini relatif lebih aman, ya, daripada menjual pakaian orang dewasa yang bukan pakaian syar'i, ya. Pakaian yang menampakkan aurat atau, ya, abu-abu, kadang dipakai untuk yang baik, kadang dipakai untuk yang buruk, atau pakaian yang biasanya dipakai untuk yang tidak dibolehkan, ya. Di sini ada syubhat yang besar, ya, ada syubhat yang besar sehingga, ya, sebaiknya ditinggalkan pada hal-hal yang meragukan. Kalau pakaian dewasa itu biasanya kita lebih baik menjual pakaian-pakaian yang muslim. Misalnya baju takwa atau gamis atau yang muslim lah, baju muslim. Atau sekalian, ya, pakaian dalam, ya, itu tidak ada masalah, ya, karena biasanya pakaian dalam dipakainya, ya, di dalam rumah, ya, kaos-kaos yang biasa dipakai di dalam rumah, ya, sekalian seperti itu, ya, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk saudara Danianto di Jakarta. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa pemirsa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Tresna Baik, silakan Bapak. di Bicara Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan perihal rangkaian khutbah Jumat. Karena di dalam kitab Al-Wazi bab sholat Jumat, di situ ada satu rangkaian yang tidak terputus ketika setelah kita membaca surah Al-Ahzab itu, kita Baca apa? Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Bukan surat apa tuh? Kitabnya kitab apa tadi?
pembukaan. Nah, kan kita baca sebelum amma ba'du itu baca fa innaka asdaqul hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iya. wa syarrul umuri. Nah, itu apakah dalam satu rangkaian rukun dalam khutbah Jumat, rukunnya itu boleh dibaca atau memang tidak boleh dibaca? Karena di dalam kitab Al-Waziz itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan di Al-Waziz ya, ensiklopedia Islam. Iya. Bab sholat Jumat kalau nggak salah. Karena ada ustadz itu boleh tidak dibaca mas katanya gitu. Karena itu bukan rukun dan itu tidak jadi masalah. Makanya aku ingin bertanya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz gitu. Itu aja Pak Ustadz. Iya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya tentang khutbah ya di sholat Jum'ah ya. Apakah diwajibkan untuk membaca khutbatul hajah secara lengkap ataukah tidak ya? Maka jawabannya tidak ada kewajiban untuk membaca khutbatul hajah. Bahkan kalau tidak membaca khutbatul hajah sama sekali juga tidak ada masalah ya. Karena khutbatul hajah itu bukan rukun khutbah ya. Khutbatul hajah bukan rukun khutbah. Wallahu ta'ala alam ya. Bisa dengan menggantinya dengan pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat yang ada di dalam khutbatul hajah itu semuanya berkaitan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Intinya perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu tidak harus dengan ayat-ayat tersebut, bisa juga dengan ayat-ayat yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Atau bisa tanpa ayat sama sekali ya, dan itu bisa dinamakan sebagai khutbah. Kita sampaikan langsung perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan hakikat-hakikat takwa, kita jelaskan keutamaan-keutamaan takwa. Seperti itu langsung tanpa membaca ayat-ayat yang ada dalam khutbatul hajah, tidak ada masalah sama sekali. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk Bapak Trisna di Jawa Barat. Selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Membawa dari Bogor, Pak. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Menjaga semua. Pak Ustaz, mau nanya Pak Ustaz. Iya. Satu, ini pertanyaan tentang masalah di komplek kami Pak Ustaz. Ada masjid yang udah berdiri cukup lama. Nah, yang tadinya ini kiblatnya ini tadinya lurus, di bangunan masjid lurus Pak Ustaz. Sekian lama kemudian para jamaah pengen diukur sama Depag. Diukurlah sama Depag, ternyata hasilnya agak mencong ke kanan sedikit Pak Ustaz. Dari yang lurus ini mencong ke kanan sedikit. Nah, berjalannya waktu sekarang ini karena ini pertimbangan jamaah nambah banyak, mau ditambah luas Pak Ustaz ke sebelah kanan. Nah, kalau diambil ke sebelah kanan dengan kiblat yang ada sekarang, ini tempat sebelah kanan banyak kebuang Pak Ustaz. Karena posisinya diambil ke sebelah kanan, otomatis bagian makmum ini depannya kosong gitu Pak Ustaz. Nah, pertanyaan kami, kalau umpama diambil lurus, kembali ke seperti keadaan semula, itu bagaimana atau minta penjelasan? Itu yang pertama. Miringnya lumayan banyak enggak? Kurang lebih sekitar diukur-ukur kalau pakai handphone sekitar 20 sampai 27 derajat Pak Ustaz. Dari 20 sampai 26 sampai 27 derajat Pak Ustaz. 26 sampai 27. 26 sampai 27 ya derajat ya. Baik. Yang kedua masalah pribadi, ini masalah sholat malam Pak Ustaz. Kalau umpama setiap 2 rakaat berikutnya, nah itu apa kita mengulangi bacaan iftitah dan seterusnya sampai kalau umpama witirnya mau pakai satu salam, yang satunya itu apa kita tetap baca pakai iftitah apa tidak? Itu aja Pak Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang masalah masjid yang
tadinya softnya sesuai dengan bentuk bangunan masjid, ya lurus, kemudian ada yang menjelaskan bahwa sebenarnya arah kiblatnya tidak tepat ya, tapi ketidaktepatannya 26 sampai 27 derajat. Apakah ini masih bisa ditoleransi? Maka kita jawab dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Antara arah timur dan arah barat itulah kiblatnya kaum muslimin. Dan ketika mengatakan kata-kata ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, ya. Dan yang dimaksud antara arah timur dan arah barat adalah arah selatan. Makanya penduduk Madinah itu ketika sholat mereka kiblatnya ke arah selatan. Taib. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempermasalahkan apabila ada ya arah yang kurang tepat ya. Beliau hanya mengatakan antara timur dan barat itu kiblah. Sehingga kalau ada melenceng sedikit ya, termasuk yang ditanyakan yaitu 26 sampai 27 derajat, ana melihat seperti ini masih bisa ditoleransi. Masih bisa ditoleransi. Kita katakan kalau penduduk Madinah itu antara timur dan barat itu kiblatnya, maka penduduk Indonesia adalah antara utara dan selatan. Itulah kiblatnya kaum muslimin di Indonesia. Dan para ulama juga sudah menegaskan ya bahwa tidak disyaratkan bagi kaum muslimin yang ada di luar kota Makkah untuk menghadap persis kepada zat kiblatnya atau zat Ka'bahnya. Tapi cukup dengan menghadap ke arah di mana kota Makkah ada di arah itu. Di mana arah Ka'bah ada di arah itu. Tidak harus mengenai zat Ka'bahnya. Tidak harus mengenai zat Ka'bahnya. Karena kalau harus mengenai zat Ka'bah, orang yang sholat di Masjid Nabawi pun tidak bisa mengenai zat Ka'bahnya, terutama yang di sisi-sisi kanan kiri. Karena Masjid Nabawi ya, kalau kita sholat di sana ya, sofnya kan panjang sekali. Sofnya panjang sekali. Padahal Ka'bah itu ya antara ya kira-kira 15 meter. Bahkan kurang dari 15 meter. Dan Masjid Nabawi jauh lebih panjang dari itu. Kalau kita lihat sof di Masjid Nabawi ya jauh lebih panjang. Orang yang ada di sof paling kiri dan sof paling kanan misalnya, bisa dipastikan tidak bisa mengenai zat Ka'bahnya. Sehingga yang diwajibkan adalah menghadap ke arah kota Makkah bagi penduduk Madinah. Sehingga kalau ada melencong sedikit ya tidak ada masalah, bisa ditoleransi. Memang ya kalau bisa menghadap ke zat Ka'bahnya itu lebih baik. Tapi tidak ada kewajiban untuk itu. Dan kalau ada kewajiban untuk itu maka ini jelas ya, termasuk di antara masyaqqah dan haraj yang tidak diajarkan di dalam Islam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini suatu kesulitan ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Intinya ya tidak ada syarat harus mengenai zat Ka'bahnya ya. Sehingga yang penting kita menghadap ke barat, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai syarat untuk sahnya sholat seseorang. Wallahu ta'ala alam. Apalagi kalau keadaannya seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi tentang apa pertanyaan yang kedua? Salat malam Ustaz, apakah iya, salat malam. Ya, apakah setiap 2 rakaat ya ketika memulainya harus ada doa istiftah lagi? Yang pertama
yang harus kita tahu adalah bahwa doa istiftah itu tidak wajib, ya, tidak ada keharusan untuk membaca doa istiftah. Doa istiftah itu dianjurkan. Apakah dianjurkannya doa istiftah itu pada setiap memulai sholat, walaupun sholatnya berdekatan? Maka ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan iya. Setiap kita memulai sholat, maka kita membuka sholat itu. Dan ketika kita membuka sholat, maka ada anjuran untuk membaca doa istiftah. Dari namanya saja sudah terlihat ya, doa istiftah, doa untuk pembukaan. Dan ketika kita takbiratul ihram, kita di situ membuka sholat. Makanya ya tetap kita baca. Kalau misalnya kita capek ya membaca doa istiftah yang agak panjang, maka di sana ada doa istiftah yang pendek-pendek ya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Doa istiftah pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Pendek ya. Kalau kita tidak ingin membaca yang panjang, maka ada pilihan yang pendek, tapi tetap dianjurkan. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya dari Bogor. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pelangpang, Pak Imam Muhajir. Baik, silakan Bapak. Dari Imam Muhajir dari Sumbawa, Pelangpang. Silakan Bapak. Tanya apa ya? Oh iya. Oh mau masalah surat Al-Kafirun itu. Maaf Pak Ustadz ya, saya mau nanya masalah surat Al-Kafirun itu untuk siapa saja untuk surat-surat itu Pak Ustadz. Karena saya baca di dalam itu orang-orang ahli bidah itu kan hukumnya menurut Pak Ustadz yang di Rojak itu bilangnya kafir katanya orang-orang ahli bidah itu. Nah saya mau tanya sama Pak Ustadz, bagaimana untuk siapa saja itu, untuk golongan siapa saja itu surat-surat Al-Kafirun itu Pak Ustadz. Cuma itu saja yang tanya Pak Ustadz. Baik Pak Imam. Masa delot termasuk orang-orang ahli bidah itu apa termasuk di sana? Gitu Mas Ustadz. Baik, cukup Pak. Iya, cukupnya gitu aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, Pak Imam mengatakan ada Ustadz di Radio Roja yang mengatakan bahwa orang-orang ahlul bid'ah itu kafir ya. Ini tuduhan ya. Ya, dan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuduh orang lain. Kalau tidak ada bukti, ya jangan sampai kita mengatakan tuduhan kepada orang lain, karena kita sendiri yang akan menanggung akibat dari tuduhan tersebut di akhirat nanti. Dan urusannya panjang. Jangan sampai kita menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Ya, sampai sekarang anak belum pernah mendengar ada ustadz-ustadz di Radio Roja yang mengkafirkan orang-orang ahlul bid'ah. Tidak ada, ya. Mana buktinya? Kalau ada, ya silahkan dibuktikan. Silahkan disebutkan, ya. Memang ya ada bid'ah yang bisa menjadikan seseorang kafir. Tapi itu penjelasan tentang ya macam bid'ah itu. Dan tidak semua orang yang melakukan sesuatu yang bisa menjadikan seseorang kafir itu menjadi kafir. Ya. Di sana ada perbedaan. Ketika orang menjelaskan bahwa apabila ada seorang yang mengingkari satu ayat dalam Al-Quran, maka dia kafir. Belum tentu semua orang yang terjatuh pada kesalahan itu langsung divonis kafir. Karena bisa jadi dia jahil. Bisa jadi dia jahil. Dia mengatakan ini tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dia jahil. Ketika dibuktikan ini loh ayatnya, dia menerima. Maka orang yang seperti ini tidak bisa kita katakan langsung, oh kamu kafir karena kamu telah mengingkari salah satu ayat dalam Al-Quran. Tidak bisa seperti itu. Begitu pula dalam masalah bid'ah ya. Ada bid'ah yang mukaffirah. Ada yang mufassiqah. Ya. Ada yang lebih ringan dari itu. Jadi ada bid'ah yang menjadikan seseorang kafir, ada bid'ah yang menjadikan seseorang fasik, ada bid'ah yang lebih ringan dari itu. Tapi bukan berarti setiap orang yang melakukan bid'ah yang menjadikan seseorang kafir itu menjadi kafir.
Karena di sana ya ketika diterapkan pada seseorang maka harus ada syarat-syaratnya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dan tidak ada penghalang pada diri orang tersebut ya untuk vonis kafirnya. Ini yang pertama yang harus dipahami dengan baik ya. Kalau kita memberikan tuduhan maka hati-hati, urusannya panjang sampai di akhirat. Kemudian ya saya jelaskan, saya tegaskan, tidak ada ustadz-ustadz di Radio Roja yang mengkafirkan orang-orang ahlul bid'ah. Ya, tidak ada yang demikian yang saya tahu. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu turun di kota Makkah. Turun di kota Makkah. Dan turunnya surat tersebut ada sabab nuzulnya. Sabab nuzulnya ketika itu orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah kepada Tuhan mereka juga. Nantinya mereka akan beribadah kepada Allah juga. Mereka memberikan tawaran tersebut. Maka turunlah ayat ini. Maksudnya jangan terima tawaran itu. Tetap teguh di atas jalan yang sebelumnya, yaitu benar-benar memperjuangkan tauhid, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir asli, orang-orang kafir yang benar-benar kafir. Jadi bukan ahlul bid'ah dimasukkan semuanya ke sini. Karena semua ahlul bid'ah itu kafir. Tidak ada yang seperti itu, ya. Itu hanya fitnah. Memang ya ada orang-orang yang tidak menyukai ustadz-ustadz yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Dan ustadz-ustadz tersebut memang banyak mengingkari amaliyah bid'ah dan akhirnya banyak difitnah ya dengan fitnah-fitnah yang seperti tadi ya, bahwa mereka mengkafirkan orang-orang ahlul bid'ah. Ini ya, fitnah dan tuduhan yang dusta dan tuduhan yang zalim ya. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan ya dalam tuduhan tersebut sehingga akibatnya juga akibat buruknya kembali ke kita sendiri. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk Bapak Imam di Sumbawa. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Hilmi di Banten. Baik, silakan Bapak. Ya, barakallahu fikum Ustaz Musyafa. Wafikum barakallahu. Mau tanya mungkin ini singkat aja Ustaz. Dan sebelumnya mohon maaf jika memang pertanyaan ini mungkin terkesan lugu begitu ya, karena mungkin kerendahan ilmu yang saya miliki. Saya ingin bertanya tentang syarat Islam secara umum. Sebagaimana yang saya ketahui, mungkin yang saya pelajari begitu ya, bahwa syarat-syarat Islam ini sampai kepada kita hingga sekarang ini kan melalui hadis begitu ya Ustaz. Iya. Saya tidak salah dengan sanad dan lain sebagainya begitu. Nah, tentu saja mungkin manusia pasti punya kesalahan dalam mungkin menyampaikan atau mungkin ada yang tidak sampai begitu. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, apakah mungkin ada perkataan Rasul ataupun syariat begitu yang mungkin itu sudah disampaikan Rasul tapi tidak sampai ke kita karena mungkin ada terputus di tengah jalan atau bagaimana begitu Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz yang ingin saya tanyakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang ya bagus ya, menunjukkan bahwa penanya sangat kritis. Taib, memang ada sisi bahwa manusia itu punya kesalahan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu yang banyak taubatnya. Sehingga secara akal manusia ada kemungkinan ada di antara syariat Islam yang tidak sampai ke kita. Ya karena sisi kesalahan manusia ini ada human errornya di sana. Ada human errornya sehingga
ya mungkin saja ada bagian dari syariat Islam yang tidak sampai ke kita. Maka jawabannya adalah agama Islam ini agama yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menjadikan agama Islam ini agama yang selalu terjaga. Dan kalau sudah demikian, maka jangan kita pakai akal kita dalam masalah ini. Allah sudah menjamin bahwa agama Islam ini akan terus sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Ini menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna. Dan kesempurnaan ini akan terus menerus. Ya, syariat Islam itu akan sempurna terus menerus. Karena Allah menghendakinya demikian. Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Dari sisi human error, Al-Qur'an ini harusnya ada yang tidak sampai kepada kita. Tapi ternyata sampai di zaman kita ini tidak ada satu huruf pun yang hilang dari Al-Qur'an. Makanya di sini kita tidak boleh mendahulukan kemungkinan dari akal dan kita tinggalkan keajaiban-keajaiban dan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an yang sebagai pengingat dan sungguh kami yang benar-benar akan menjaganya. Ketika Allah mengatakan az-dzikr, ya, Al-Qur'an sebagai pengingat, ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan az-dzikr ini tidak hanya Al-Qur'an, karena yang berfungsi sebagai pengingat itu ada Al-Qur'an, ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua yang masuk dalam kategori az-dzikr yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an dan sunnah benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang nyata, ya, nyatanya tidak ada orang yang bisa memalsukan hadis Nabi Muhammad SAW sampai di zaman kita. Kalau kita, ya, membicarakan tentang kemungkinan dari akal kita, maka harusnya ada banyak hadis yang bisa diselundupkan ke hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata hadis Nabi itu tidak seperti yang lain. Allah menjadikannya lain. Ya, kalau ada orang yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW, memang dia bisa berdusta, tapi dia ketahuan bahwa itu bukan hadis. Makanya kemungkinan akliyah yang tadi disampaikan oleh penanya itu tidak bisa kita pakai di sini karena ini sesuatu yang berbeda, ini sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istimewa, tidak seperti yang lain. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, masa hadis Nabi hanya sedikit, Ustadz? Padahal kalau kita sebagai manusia, kan kita ngomong sehari saja mungkin kalau dibukukan jadi 1 jilid, Ustadz. Kalau 1 hari 1 jilid, harusnya 1 tahun itu 360 jilid. Ya, bahkan 365 jilid. Kalau Nabi SAW hidup dalam waktu 23 tahun sebagai seorang Nabi, harusnya banyak sekali. Tapi ternyata hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita ternyata sedikit. Maka jawabannya adalah hadis yang sedikit itu bisa mewakili syariat Islam yang sudah sempurna. Memang ada dari sabda Nabi yang tidak dibukukan, tapi semuanya sudah terwakili dengan yang sampai kepada kita di buku-buku hadis tersebut. Ya, ini jawabannya. Sehingga Islam tetap sempurna seperti sempurnanya Islam ini di zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah dikehendaki oleh Allah sehingga seperti ini tidak bisa dibantah dengan logika akal saja, ya. Karena
Kalau kita menggunakan logika akal di sini, maka ternyata ya tidak sesuai dengan akal kita. Ya, ternyata Al-Quran sampai sekarang tidak ada satu huruf pun yang bisa diubah. Dan ini tidak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Hadis juga demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi jawaban untuk saudara Hilmi di Banten. Baik, selanjutnya Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rusmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang orang tua saya itu berpendirian teguh, berpendirian kuat bahwa orang yang meninggal dunia itu harus di 7 hari, 40 hari itu tidak bisa dirubah pendiriannya. Kalau diingatkan, ya yang sana ya seperti itu, sana seperti itu, begitu pendiriannya. Yang saya tanyakan, kalau sampai suatu saat terjadi takdir diberikan kepada kita, kalau kita itu menghalangi saudara-saudara itu akan mengadakan 7 hari, 10 hari, apa saya itu berdosa? Terus apa orang yang meninggal itu kalau yang di 7 hari, 10 hari itu mendapat apa? Kebahagiaan, atau yang tidak itu mendapat siksaan? Seperti itu saja. Yang pertama tadi, kalau ibu berusaha menghalangi orang yang melakukan amaliyah itu ya, apakah berdosa ataukah tidak gitu? Iya kan, saudara saya itu ya agaknya itu nurut sama orang tua. Ya 7 hari, 10 hari itu. Terus melakukannya di mana? Di rumah kita atau di rumah mereka? Rumahnya dia. Rumahnya dia. Baik. Rumahnya dia yang bertempat orang tua di situ. Karena orang tua diajak ke tempat anak yang lainnya tidak mau, yang dikhawatirkan yaitu nanti kalau saya itu meninggal dunia di sana tidak seperti yang ada di sini. Terus saya khawatir nanti terjadi apa ya, selisih paham. Terus sampai kalau saya itu menghalangi, apa saya itu berdosa? Baik. Kan pendapat saya daripada untuk seperti itu, lebih baik ada uang seberapa diamalkan untuk amal jariah. Cara menghalanginya bagaimana bentuknya? Enggak usah gitu-gituan gitu. Oh, hanya dengan kata-kata gitu? Iya. Oh iya. Baik. Iya, terima kasih jawabannya. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena berkaitan dengan sesuatu yang kita alami dalam kehidupan nyata. Baik, ketika kita mengetahui tentang syariat Islam, maka yang menjadi fokus kita adalah kita harus menjalankan syariat tersebut dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang harus menjadi fokus kita. Adapun orang lain, maka jangan diurus dulu. Yang penting diri kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan syariat itu. Kemudian setelah itu, ketika sudah kita jalankan dengan baik, maka nasihatkan orang lain, tunjukkan orang lain terhadap baiknya syariat itu. Ajak orang lain untuk melakukannya. Kalau orang lain tersebut menerima ajakan kita, maka alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau orang lain tersebut tidak mau mengikuti kita, maka jangan dipaksa. Kita orang biasa, kita rakyat jelata. Tidak ada hak bagi kita untuk memaksa orang lain menjalankan apa yang kita inginkan, apa yang kita nasihatkan. Dan orang lain tersebut, dia akan mempertanggungjawabkan amalan dia sendiri. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri, walaupun dia anak kita. Ya. Tapi ini yang berkaitan dengan orang yang sudah balik ya. Kalau misalnya kita punya anak, kita sudah nasihati anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak mau menjalankan nasihat kita. Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan anak tersebut, melakukan kebaikan, ternyata anak juga tidak mau. Maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan paksaan ya, apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang lain. Dan jangan sedih ketika ajakan kita tidak didengar oleh orang lain.
Karena di sana sudah ada sisi baiknya. Sisi baiknya kita sudah mendapatkan pahala dari dakwah kita. Lihatlah sisi ini. Jangan lihat sisi yang lain, yang sisi kurangnya. Lihat sisi lebihnya. Lebihnya kita sudah mendapatkan pahala dari dakwah kita. Kurangnya ya dakwah kita tidak didengar, itu saja. Maka lihat sisi baiknya ini sehingga hati kita tidak sedih. Dan kita bisa terus untuk bersemangat menyebarkan dakwah. Apakah kita boleh mengingkari apa yang ingin mereka lakukan? Kalau pertanyaannya demikian, maka boleh, ya. Boleh kita mengingkari selama pengingkaran kita tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Selama pengingkaran kita tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar, dan pengingkaran tersebut ada pahalanya. Pengingkaran tersebut ada pahalanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, apakah orang yang ya dikirimi pahala seperti itu dia bahagia, yang tidak dikirimi pahala menjadi sengsara? Jawabannya tidak, ya. Kiriman pahala tersebut tidak akan sampai kepada mayit. Kiriman pahala tersebut tidak akan sampai kepada mayit karena tidak ada dalil yang menjadi sandaran kuat ya dalam amalan tersebut. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seperti itu bermanfaat untuk mayit, tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dilakukan oleh para sahabatnya. Ternyata Rasulullah tidak melakukannya, tidak mencontohkannya, tidak menganjurkannya. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang harus kita jadikan sebagai prinsip, ya. Kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada mayit, banyak berdoa untuk dia, berwakaf untuk dia, bersedekah untuk dia, masih bisa kita lakukan. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Rosmini yang sudah bertanya. Baik, masih ada 9 menit Ustaz. Mungkin satu penelpon lagi Ustaz, ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Pak Abdullah, Kalimantan Timur. Baik, silakan Bapak. Ini mengenai pertanyaan tentang takdir baik dan buruk sudah ditentukan kan, apa korelasinya dengan surah Nisa ayat 78, ma'asabaka apa minallah itu loh, yang wa ma'asabaka apa min nafsik itu. Gitu. Pertanyaan Ustaz. Saya kurang jelas suaranya. Tentang takdir yang baik dan buruk. Takdir yang baik yang buruk, ya. Ya, sudah ditentukan kan korelasinya dengan surah An-Nisa ayat 78. Oh, iya. Paham. Baik, cukup Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita harus meyakini bahwa takdir semuanya datangnya dari Allah. Ya. Baik takdir itu takdir yang kita senangi, takdir yang sesuai dengan syariat, atau takdir tersebut takdir yang tidak kita sukai, takdir yang menyelisih syariat. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengetahui kejadian-kejadian itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya Allah memerintahkan kepada Al-Qalam untuk mencatat takdir itu. Ya, untuk mencatat takdir itu. Kejadiannya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini sudah Allah ketahui dan akan terjadi sebagaimana yang Allah ketahui. Itulah takdir. Baik ya pada kejadian-kejadian yang kita sukai atau kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Adapun ayat yang di surat An-Nisa, "Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah." Ya, kalau di surat An-Nisa ini malah dikatakan apabila ada kebaikan, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah. Ya, di situ malah dikatakan bahwa semuanya, katakan bahwa semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul kullun min 'indillah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kemudian setelah itu baru dikatakan, ya,
ma asabaka min hasanatin faminallah, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, sedangkan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu. Yang dimaksud dengan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu, maksudnya adalah bahwa tidaklah seseorang mendapatkan keburukan kecuali karena ulah dia. Tapi ulah dia tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan takdir itu. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali antara kata-kata bahwa semuanya itu dari Allah dan kata-kata bahwa keburukan manusia, ya sesuatu yang buruk yang menimpa manusia itu akibat dari perbuatan buruk dia. Karena perbuatan buruk manusia itu juga sebenarnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya semuanya dicakup oleh takdir Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ya kita harus katakan dari Allah. Hanya saja ya ketika kita menjelaskan tentang sesuatu yang buruk ya, sebaiknya dan termasuk adab yang mulia untuk tidak kita sandarkan kepada Allah. Ya. Ini sebagai adab ya. Dan ini dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Ketika menyebutkan kebaikan, katakan dengan tegas ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menyebutkan keburukan, maka adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebut bahwa itu karena kesalahan manusia. Ya, itu karena kesalahan manusia. Tapi sebenarnya ya, apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sandarkan kepada Allah ya karena sisi adab ya, sisi kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sesuatu yang buruk kita sandarkan kepada Allah ya, sebenarnya juga tidak ada masalah dari sisi hakikat ya, karena keburukan itu di baliknya itu biasanya ada kebaikan. Ya, penciptaan iblis keburukan yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di balik penciptaan iblis ini ada banyak hikmah yang baik. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari keburukan itu, sehingga tidak ada yang buruk ya yang bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan terima kasih juga kepada Bapak Abdullah yang sudah bertanya dari Kalimantan Timur. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan sudah meluangkan waktu hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi Islam bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala. Saksikan terus live interaktif setiap harinya mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Fatwa TV. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini